Shalom saudaraku, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Jumpa kembali bersama saya Billy di dalam program Pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Program Pendalaman Alkitab kali ini akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, masih membahas mengenai hari Sabat masihkah berlaku sampai hari ini. Sebelum kita sama-sama masuk di dalam pembahasan kita, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan setiamu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, bahkan di dalam segala hal Engkau memimpin dan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Di kesempatan kali ini di dalam saat teduh kami mau bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami boleh dikuatkan melalui pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan melihat hubungan antara Yesus dan hari Sabat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia adalah kegenapan daripada Sabat Yobel, sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 4 ayat 16-21 yang berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada ayat 19 itu ditulis mengenai tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat itu kalau diartikan adalah tahun ke-50, atau yang biasa dikenal bagi orang Yahudi itu adalah tahun Yobel, yaitu tahun pertama setelah 7 tahun Sabat. 7 tahun Sabat itu adalah 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun. Dan pada tahun yang pertama atau tahun yang ke-50 itu dikatakan sebagai tahun Yobel atau tahun pembebasan. Dan ketika Yesus berkata pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, ia dengan lantang dan dengan gamblang berkata bahwa ialah penggenapan dari Sabat Yobel itu. Nah, demikian juga di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kata kelegaan ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata pausis, yang kalau di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yang sama dengan Sabat. Hanya di dalam Yesus kita menemukan arti shalom atau damai sejahtera atau kelegaan atau perhentian yang sejati, di mana kita boleh beristirahat di dalam Dia. Itulah makna bahwa Yesus itu menggenapkan hari Sabat di dalam dirinya. Nah, kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia menjadi akhir dari periode hukum Taurat, termasuk perintah menguduskan hari Sabat tentunya. Yesus mati pada hari persiapan sebelum Paskah atau yang dikenal dengan Sabat Hagadol atau Sabat Besar. Kemudian ia bangkit pada hari pertama, yakni hari Minggu. Inilah yang menjadi acuan bagi jemaat Tuhan Perjanjian Baru, pada akhirnya menetapkan hari Minggu sebagai harinya Tuhan, yang di dalam bahasa Yunani menggunakan kata kuriake hemera. Kuriake itu Tuhan, hemera itu hari. Kuriake hemera di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Dies Dominica, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Portugis menjadi Domingo, dan akhirnya menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia itu Minggu atau hari Minggu yang maknanya sama, yaitu hari Tuhan. Nah, lalu kenapa hari Minggu disebut hari Tuhan? Nah, Yesus disalibkan. Di sini ia menyelesaikan misi penyelamatannya dalam kepenuhannya sebagai anak manusia. Kemudian ia mati 3 hari 3 malam
turun ke dunia orang mati, menggenapi ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yunus, kemudian juga menggenapi ayat firman Tuhan di dalam kitab Ester, bagaimana Ester berpuasa 3 hari dan 3 malam untuk keselamatan bangsa Yahudi. Yesus juga turun ke dunia orang mati dan kemudian melayani sekaligus membebaskan roh-roh orang-orang yang terpenjara dari perjanjian lama. Dan pada hari Minggu, Kristus bangkit dari kematian. Ia menyatakan diri sebagai Tuhan yang mengalahkan maut. Itu sebabnya hari Minggu atau hari pertama di dalam setiap pekan itu menjadi hari peringatan akan kemenangan salib. Yesus bangkit dari maut pada hari Minggu. Yesus menyatakan kemenangannya pada hari Minggu. Dan pada hari Minggu itu juga ia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya sebagai Tuhan. Itu sebabnya kenapa hari Minggu pada akhirnya dipakai oleh umat Kristen perjanjian baru sebagai hari perayaan atau hari ibadah tetap. Bukan berarti bahwa Sabat itu dipindah ke hari Minggu, Sabat tetaplah hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari atau momentum di mana orang-orang percaya itu memperingati bahwa ini adalah harinya Tuhan, hari kebangkitan Yesus Kristus, hari kemenangan orang percaya. Nah, tetapi pada hakikatnya orang-orang Kristen perjanjian baru tidak dibatasi oleh hari-hari atau bulan atau tahun lagi. Setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kita ini adalah rumah kediamannya. Kita ini adalah bait sucinya. Jadi Tuhan tidak perlu ditemui pada hari-hari tertentu di mana ia paling berkenan, mungkin hari Sabtu lah atau hari Minggu lah. Tidak, semua hari itu adalah harinya Tuhan, hari yang berkenan. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita soal bahwa kita sebagai umat perjanjian baru itu sudah bebas dari segala tuntutan hukum Taurat Yahudi. Itu ada di dalam Galatia 4 ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata, "Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun." Kemudian juga di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 16 dan 17, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi sebagaimana Kristus sudah rela menjadi kutuk bagi kita, supaya apa yang tertulis di dalam kitab suci, terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib. Yesus menggenapkan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, menanggung dosa dan pelanggaran kita, supaya kita tidak memiliki hutang lagi terhadap hukum Taurat yang harus kita penuhi. Jadi semua tuntutan hukum Taurat itu yang sudah digenapi oleh Yesus tidak perlu lagi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, mencurahkan rohnya pada hari Pentakosta, karya selanjutnya dari murid-murid Yesus ialah mereka mulai mengadakan peribadahan di rumah demi rumah pada hari Minggu. Itu oleh karena bagi umat Tuhan perjanjian baru tidak ada lagi kewajiban untuk mereka memenuhi tuntutan hukum Taurat, khususnya memelihara hari Sabat. Tetapi bagi murid-murid Kristus yang notabene adalah orang Yahudi asli, mereka tetap beribadah di sinagog pada hari Sabat, karena ini sebagai bentuk daripada penghormatan mereka terhadap keyahudian mereka. Tetapi hati mereka sendiri sudah tidak lagi berpaut kepada hukum Taurat. Peribadatan mereka pada hari Sabat di sinagog itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk mulai mengupas firman dan memberitakan mengenai Yesus bagi orang-orang Yahudi yang lain. Tetapi di dalam hati mereka, mereka tidaklah lagi menempatkan hukum Taurat itu sebagai acuan di dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang Kristen yang sampai hari ini masih mengutamakan atau mengkhususkan hari Sabat atau hari ke-7 atau hari Sabtu ini di dalam peribadatan mereka? Saya akan menjawabnya dengan sederhana. Kalau saudara pengen menegakkan hari Sabat yang adalah salah satu bagian dari hukum Taurat, maka saya akan berkata hal itu boleh-boleh saja. Tetapi ada yang perlu saudara ingat, bahwa saudara harus konsisten
Kristen tidak hanya mengambil satu bagian ayat ini saja atau tidak mengambil satu bagian perintah ini saja, karena hukum Taurat itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau saudara ingin menegakkan hari Sabat, maka saudara juga harus melakukan dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk peribadatan orang Yahudi yang sakramental. Dengan kata lain, saya boleh katakan, kalau saudara orang Kristen yang hari ini mau kembali kepada hukum Taurat, maka saudara harus melakukan seluruh ketentuan di dalam hukum Taurat sebagaimana yang dilakukan di dalam agama Yudaisme. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudaraku, bagi kita orang-orang percaya perjanjian baru yang diselamatkan oleh karena anugerah, kita tidak lagi memiliki tuntutan untuk memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau bahkan tahun-tahun tertentu. Bahkan peribadahan kita pun tidak lagi terfokus kepada hukum Taurat atau bait suci Yerusalem. Tapi seandainya saudara ingin mendapatkan jawaban yang bijak daripada saya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masih tetap memelihara perintah mengenai hari Sabat? Saya akan berkata dan mengutip di dalam Roma 14 ayat yang ke-5 dan 6 yang berkata, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Kalau saudara menganggap bahwa hari Sabat atau hari ke-7 atau hari Sabtu itu adalah hari yang paling tepat, dan saudara mau melakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan, saya tidak ingin menggugat saudara. Saya menghargai bahwa saudara ingin mengkhususkan hari Sabat atau hari Sabtu karena saudara menghormati firman Tuhan. Maka saya katakan silahkan lakukan. Tetapi dengan catatan saudara tidak perlu mengkafir-kafirkan atau saudara tidak perlu membidat-bidatkan, bahkan menyumpahi orang-orang Kristen itu sesat karena mereka beribadah di hari Minggu. Karena faktanya Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Ia menemui muridnya pada hari Minggu. Ia menyatakan ia sudah bangkit. Ia mengalahkan maut. Ia bahkan membaptis murid-muridnya pada hari Minggu. Itu sebabnya hari Minggu menjadi hari peringatan tetap. Tetapi sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa orang Kristen tidak pernah mengkhususkan satu hari sebagaimana orang Yahudi mengkhususkan hari Sabat. Orang Kristen perjanjian baru menjadikan hari Minggu bukanlah Sabat yang baru, tetapi hari Minggu adalah hari peringatan, Kuriake Hemera, hari Tuhan bangkit, hari kemenangan. Dan itu dirayakan setiap pekan sebagai hari peribadatan orang Kristen. Tetapi sekali lagi, saya pribadi pun tidak pernah menganggap hari di luar hari Minggu itu tidak penting. Saya merasakan bahwa setiap hari kita seharusnya boleh bersikap sama seperti hari Minggu, sama seperti hari Sabat. Semua hari itu sama di mata Tuhan, karena Sabat itu sudah digenapi di dalam Yesus, sehingga kita memperoleh ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Sebagaimana tujuan awal Tuhan memberikan perintah untuk beristirahat pada hari Sabat, itu merupakan sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mengingat bagaimana dulunya mereka hidup di Mesir. Di dalam perbudakan mereka harus bekerja 7 hari dalam seminggu, sehingga ketika mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengkhususkan hari Sabat atau hari ke-7 itu sebagai hari peristirahatan. Karena Tuhan pengen manusia itu nggak gila kerja. Manusia itu harus ingat bahwa mereka perlu istirahat, perlu rest. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, peristirahatan kita itu ada di dalam Kristus, di mana kita beroleh damai sejahtera, ketenangan yang sejati itu di dalam Tuhan. Tetapi dari hari Sabat kita juga belajar, saudara harus memperhatikan keadaan saudara.
Tubuh saudara jangan diforsir kerja habis-habisan tanpa kenal istirahat. Walaupun memang tujuan saudara baik untuk bekerja demi keluarga, demi anak istri. Tapi ingat, kalau ada kesempatan saudara untuk beristirahat atau mengambil cuti, ambillah kesempatan itu. Luangkan waktu beristirahat. Lebih-lebih istirahat itu untuk saudara mengkhususkan hati dan pikiran saudara mencari Tuhan, atau bergaul dengan Tuhan di dalam doa, di dalam perenungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini program pendalaman Alkitab kita yang membahas mengenai hari Sabat masihkah berlaku sampai hari ini. Saya percaya saudara sekalian boleh mendapatkan pemahaman dan wawasan yang baru yang boleh memperlengkapi di dalam pertumbuhan rohani saudara. Kita akan bertemu kembali di program pendalaman Alkitab yang selanjutnya. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa memberikan like dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita terus berkembang dan boleh membagikan konten-konten yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom. Wow.